naalala ko. Muntik pa kaming maghiwalay ni Marcos dahil dyan. Ikaw nang bahala. Umaas sa atin. Halo guys, apa kabar kalian? Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Filipina dengan judul House Tour. Film ini rilis pada tahun 2021. Bercerita tentang sekelompok muda-mudi yang sedang merampok uang dari rumah mewah milik YouTuber terkenal di sana. Waduh, untung gue nggak terkenal nih. Perampokan yang awalnya berjalan mulus itu entah mengapa menjadi bencana tersendiri bagi mereka. Namun di film ini begitu banyak sekali menyelipkan adegan permantapan yang membuat celana kita sempit pastinya. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film guys. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan keempat kawanan pencuri yang sedang merencanakan perampokan di sebuah kafe. Mereka tampak serius merencanakan apa-apa saja yang harus mereka lakukan agar bisa membobol pintu dan juga berangkas yang berisi sejumlah uang. Yung mga CCTV nila, pati yung mga door lock nila, naako na. Parang hirap naman puntahan ng bahay na yan. Perampok pertama bernama si Marcos. Ia adalah otak dari kawanan perampok tersebut. Yang kedua adalah Raymond, adik kandung dari si Marcos. Lalu ada seorang wanita cantik yang bernama Ellie. Si Ellie ini dikisahkan adalah pacar dari si Marcos. Terakhir ada si Sobat. Ia adalah seorang hacker yang akan menjadi ujung tombak dalam pembobolan rumah serta berangkas. Mereka ini berencana akan merampok rumah pasangan YouTuber terkenal yang kerjaannya memamerkan kekayaannya yang bernama Franco dan Gaby. Nah, si Franco ini selain YouTuber, ia juga berprofesi sebagai atlet. Sedangkan Gaby ini ya hanya pacar dari si Franco. Tapi Gaby ini begitu mantap guys. Pinaka-favorite ko sa bahay na to? $1 million. Di dalam rumah yang begitu mewah itu hanya ada Franco dan Gaby lah yang tinggal di sana, serta satu orang ART. Karena sedang asik-asiknya merencanakan perampokan, mereka sampai nggak tahu kalau ibu-ibu pemilik kafe itu datang untuk memberikan minuman yang mereka pesan. Namun pada saat itu si ibu-ibu nggak begitu menghiraukan apa yang ia dengar dari keempat orang itu. Bakit daw ni Franco si? 100 million yun. Putang ina, 100 mil? Kemudian tanpa menunggu waktu lama, di malam itu juga mereka berempat langsung saja menuju rumah yang sudah mereka targetkan tadi. Di sana mereka begitu mudah memasuki gerbang maupun pintu masuk rumah. Karena si Sobat lah yang kebetulan menjadi hacker, ia dengan mudahnya meretas sistem keamanan rumah tersebut. Teka, pag-isipan natin ng mabuti. Sige. Setelah berhasil menjebol pintu rumah, si Sobat ini langsung saja menuntun kawan-kawannya itu menuju lokasi berangkas. Karena sebelumnya si Sobat ini sudah mendapatkan info mengenai lokasi berangkas tersebut dari seorang teman. Setelah sampai di lokasi berangkas, si Sobat langsung saja memulai aksinya dalam membobol berangkas yang ada di depannya guys. Namun yang terjadi adalah ia tidak bisa membobol isi berangkas tersebut, dikarenakan begitu rumitnya sistem keamanan dalam berangkas itu. Ba't bilisan mo? Kaya mo ba hindi? Tentu saja melihat hal itu si Marcos yang sebagai kepala perampok dibuat jengkel. Karena sudah ada di depan mata, namun ia tidak bisa membobol berangkas yang berisi banyak uang itu. Di tengah perdebatan yang cukup alot, si Ellie mencoba menenangkan mereka semua. Ia mengatakan bahwa barang-barang yang ada di rumah itu begitu mahal, dan kalau diuangkan bisa mendekati dari harga uang yang ada di dalam berangkas. Lalu dengan cepat mereka berempat itu pun langsung menggasak barang-barang mewah milik si Franco.
Lalu setelah menggasak hampir seluruh barang-barang mewah si Franco, mereka berempat ini malah hanya santai-santai saja. Dikarenakan kebetulan si Franco dan Gaby ini sedang tidak ada di rumah. Jadi mereka bisa rileks dulu. Di momen itu Markus dan Ellie malah kelewat santai. Mereka berdua yang emang dikisahkan berpacaran, mereka malah bermantap-mantap di dalam kamarnya si Franco, guys. Tulungan na natin yung mga pamilyang umaas sa atin. Sedangkan adiknya Markus, si Raymond, ia pergi ke kolam renang untuk melepaskan gerah di badannya. Di tempat lain si sobat sedang dibuat terperangah ketika ia melihat dan mencoba jam tangan mewah si Franco. Selepas dari itu Raymond yang sedang berenang, ia dibuat tercengang dengan kemantapan si Ellie yang tiba-tiba masuk ke dalam kolam renang. Namun di sini si Raymond ini sadar bahwa si Ellie ini adalah pacar dari abangnya. Hal itulah yang membuat dia menahan dirinya untuk mendekati Ellie. Si Ellie sih mancing-mancing. Panik ka naman eh. Paano? Corny nga naman. Sebaliknya Ellie dari berenang, suasana film ini dibuat mencekam, guys. Dimana Franco yang tiba-tiba datang dan langsung menyekap Ellie yang masih saja dalam keadaan memakai dalaman saja. Suasana itu semakin mencekam. Di saat Franco mengatakan kepada mereka bahwa ia sudah melaporkan mereka ke polisi. Tentu saja polisi akan segera datang dan menangkap mereka. Kemudian secara diam-diam si Markus datang mencoba melawan Franco. Namun si Franco yang dasarnya seorang atlet, tentu saja ia dapat mengatasi perlawanan dari Markus, yang mengakibatkan si Markus ini sekarat, guys. Melihat kakaknya sudah sekarat, Raymond dengan segera menghajar si Franco dengan tubuh kekarnya. Namun ia hampir meninggoy dengan senjata tajam yang dipegang oleh si Franco. Untung saja saat-saat terakhir si sobat datang mendor si Franco sampai meninggoy. Dan terjun bebaslah si Franco ke kolam renang. Tak lama kemudian polisi pun datang dengan bunyi sirine yang begitu keras dari luar. Tentu saja mereka semua panik tak kepalang. Si Ellie ini langsung lari ke dalam ruangan tersembunyi milik Franco dengan si Raymond. Sedangkan sobat malah kabur dengan membawa semua barang hasil curian mereka dan meninggalkan Markus sendirian yang tergeletak di sana. Waduh, nggak setia kawan banget nih si sobat nih. Kemudian scene menampilkan suasana di dalam rumah yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Lalu tampak si Ellie yang begitu sibuk mencari alat-alat untuk menjahit luka sayatan yang didapati sewaktu gelut dengan Franco. Dengan bermodalkan tutorial dari YouTube, pada akhirnya si Ellie ini dapat menjahit luka Raymond dan menghentikan pendarahannya. Wah, syukurlah, selamat guys. Lalu scene menunjukkan hari kedua Ellie berada di rumah itu. Ia melihat dari siaran di HP-nya bahwa ibu-ibu pemilik kafe membocorkan siapa dalang dari perampokan di rumah Franco. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pihak kepolisian malah menuduh bahwa ART rumah Franco lah yang menjadi dalang dari perampokan. Kemudian terlihat juga seorang detektif seperti merekayasa kejadian semalam. Ia mengatakan di olah TKP, Ibu ART Franco mencoba untuk membantu Markus dalam perampokan melawan Franco. Di hari ketiga tampak Ellie yang melihat siaran yang menampilkan Gaby yang begitu sedih saat diwawancarai di depan kamera. Namun Ellie ini malah curiga akan tangisan si Gaby karena ia menganggap tangisan tersebut hanya akting semata. Dan benar saja guys. Di balik layar kamera, si pembawa acara itu ternyata sudah dibayar oleh pihak Gaby supaya kesedihan Gaby ini diketahui alias viral di tengah masyarakat, guys. Alam mo na, ipatrend natin to. Sure thing, my darling. Setelah itu, si Ellie yang masih berada di dalam rumah Franco, ia mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi.
Tanpa diduga-duga oleh Ellie, ternyata ia melihat si Gaby ini sedang bermesraan dengan temannya yang tak lain tak bukan adalah si Sobat, guys. Di sana Ellie baru sadar bahwa selama ini mereka hanya diperalat saja oleh si Sobat agar si Sobat ini bisa menguasai rumah Franco beserta isi-isinya, guys. Sudah kuduga. Plus ceweknya si Franco juga dia dapat, guys. Mantap. Tentu saja informasi ini langsung ia beritahu kepada Raymond. Raymond yang mendengar berita dari Ellie itu dibuat sedih dan kesal. Karena gara-gara si Sobatlah semuanya menjadi kacau balau. Di hari keempat tampak Raymond dan Ellie sedang menikmati sarapan paginya di atas bagian rumah Franco. Nah, di momen itulah mereka menjadi saling dekat. Dan berujung bermantap-mantap begitu romantis di pagi itu juga, guys. Waduh. Mantap, guys. Gusto mo? Setelah bermantap-mantap, Ellie dan Raymond melihat ada 3 orang yang tak dikenal masuk ke rumah tersebut. Ketiga pemuda ini berencana mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dalam benak mereka ini tidak begitu percaya dengan berita yang mereka dapat selama ini. The police is fucking up everything. Nah, di momen itulah Ellie serta Raymond berencana mencoba mengambil kamera ketiga orang tadi untuk mengungkapkan kejahatan yang sebenarnya terjadi dari dalam rumah. Ellie yang cerdik memanfaatkan alarm rumah untuk mengejutkan mereka bertiga, yang mengakibatkan ketiga orang itu lari kocar kacir. Sian dulu. Kemudian scene memperlihatkan di mana Ellie serta Raymond sedang memasang kamera yang ia dapat dari mengerjai ketiga orang tadi di kamar Franco, agar mereka dapat merekam apa-apa saja yang terjadi dan mereka bisa menguploadnya ke media sosial. Namun tak lama kemudian kabar duka pun datang. Raymond mendapat kabar bahwa kakaknya telah meninggal di rumah sakit. Tentu saja mendengar kabar itu membuat Raymond begitu terpukul. Lalu entah mengapa si Raymond ini malah demam keras. Ia tampak begitu pucat di malam itu. Dan ternyata si Raymond ini sudah meninggal di samping Ellie, guys. Waduh. Namun di sini Ellie belum mengetahui bahwa si Raymond ini sudah meninggal. Karena di pagi itu si Ellie ini tampak ruang ngevlog dirinya dan Raymond yang dikiranya sedang tertidur pulas. Namun Ellie baru sadar ketika Raymond ini begitu sulit dibangunkan. Dan tentu saja si Ellie ini begitu sedih akan apa yang dialami oleh si Raymond. Di malam itu juga Ellie dibuat begitu kesal ketika ia mendengar pembicaraan Gaby dengan Sobat. Di saat mereka berdua mandi busa di dalam kamar mandi, ia mendengar dari mulut Sobat bahwa dirinya dianggap wanita murahan yang ingin kaya. Tentu saja si Ellie dibuat jengkel dan tampaknya akan merencanakan sesuatu. Dendam nih si Ellie nih, guys. Magkakaintindihan kami ng Ellie. Parang ganun nga. Di hari ke-6 tampak pengacara Franco datang. Ia memberi kabar mengenai harta warisan si Franco. Si Gaby yang berharap semua harta Franco itu jatuh di tangannya. Ternyata yang ia dengar bahwa semua harta dari Franco jatuh atau diwariskan kepada ibu kandung Franco. Tentu hal ini membuat Gaby kesal tak kepalang, guys. Di malam harinya ia malah seakan melampiaskan kekesalannya dengan berkuda-kudaan dengan si Sobat sampai mereka berdua tertidur karena lelah. Waduh, sampai lemes gak tuh? Oke, dikit lagi nih guys. Saat mereka berdua tertidur pulas, Ellie mencoba membuka berangkas Franco. Alhasil ia dapat membuka isi berangkas tersebut dengan kode nomor jadian Franco sama si Gaby, guys. Lalu saat semua isi uang telah dipindahkan ke dalam tas, tiba-tiba Sobat datang dan menodongkan senjata ke arah Ellie agar menyerahkan semua uang tersebut.
Setelah mendapatkan uang, lantas si sobat ini pergi dari sana dan diikuti dengan Gaby yang memohon-mohon kepada sobat agar uang itu dibagi juga kepadanya. Tak lama dari itu, si sobat ini tiba-tiba dibuat meninggoy di saat si Gaby memanah dirinya dari atas anak tangga. Waduh, mampus lu sobat. Kemudian si Gaby memohon kepada Ellie agar mereka bekerja sama, agar mereka bisa keluar dengan aman dan mengubur jasad si sobat berdua. Lalu emang dasarnya si Gaby ini yang serakah guys. Dia malah menodongkan senjatanya ke arah Ellie. Beruntung Ellie dapat mengatasi si Gaby, yang pada akhirnya si Gaby ini malah meninggoy di tangan Ellie guys. Keren sekali ini si Ellie guys. Kemudian film House Tour ini pun diakhiri dengan dandanan baru Ellie yang menjumpai keluarga Marcus dan Raymond. Ia ke sana membagi uang hasil curian kepada orang tua mereka. Dan film dengan judul House Tour ini pun tamat. Oke guys, itu lalu cerita film dengan judul House Tour. Film yang begitu menegangkan dan begitu nikmat juga untuk ditonton, karena kita bisa melihat kemantapan dari Gaby dan juga si Ellie guys. Pesan dari gue adalah jangan sesekali memamerkan harta kekayaan kita di media sosial guys. Mana tahu ada si Ellie dan kawan-kawan yang sedang mengintai Anda. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.